kalian semua lebih ke arah mana, langsung aja di kolom komentar draft mana yang mendominasi. Dan betul sekali Kabuki dengan Yuzongnya kembali. Dan ini dia, as you wish Nino, baku hantam 1 lawan 1 di arah Gold Lane. Kita bakal lihat dan saksikan sendiri siapa yang lebih baik antara Kabuki dan juga Nino. Jangan lupa di-share, kasih tahu saudara-saudara, karena kita bakal menuju ke arah Land of Doubt. Aura Fire versus Alter Ego. Alright, kali ini teman-teman dari Alter Ego dan juga Aura sudah berada di pose-nya masing-masing. Sudah ada Haik dengan Aulusnya, Facehugger dengan Parsialnya akan head to head dengan Rasi menggunakan Edit. Dan ada juga satu Lilia yang akan muncul di area tengah. Oke, tapi sebelum lebih lanjut lagi, gue pengen mention di sini ya. Emblem yang dipakai sama Hai, itu High and Dry. Oke, High and Dry itu adalah emblem by one. Dan tentunya Hai kali ini bakal coba untuk melakukan poking dan juga mungkin siapapun yang berada di garis depan bakal coba dihindari begitu saja dari seorang Rasi. Akan cover spot tangan dari seorang Rasi. Namun nampaknya Ami mencoba untuk membantu pergerakan di sana, tapi lihat Ami terkena stun dan bahkan Fluffy first blood. Ami, langsung ada teriakan mau tercema Aura kali ini. Dan bahkan dari seorang Kaditanya harus nyelam karena itu berada di arah sungai, ditenggelamkan oleh Kak Rampli. Oke, pertukaran yang gak adil sebenarnya. Dengan Roma ditukar dengan Jungler. Ini membuat dari Alter Ego Esports di early-nya cukup kewalahan juga setelah pertarungan yang dilakukan oleh Aura Fire tadi. Bagus banget. Untungnya Gio tidak purple buff yang dia pegang. Untungnya kalau purple buff yang dipegang sama seorang Amin ini bakal menjadi kerugian yang sangat-sangat luar binasa Punggawa. Iya, dan kembali sini Godiva dengan kehadiran dia ya, memakai Kadita sangat mengganggu. Dia muncul di sana, pasti lawannya waspada. Oke, tapi lihat langsung menuju ke arah belakang. Petrify-nya sayang sekali masih bisa dihindari. Dan buat kalian semua, lihat. Di sini ada karakter Sanrio dan juga Mobile Legends Bang Bang. Jangan lupa untuk dapetin debut skinnya ya. Betul, dan kita juga mau say hi kepada teman-teman lagi nonton di Cinepolis. Halo semuanya. Halo Cinepolis, dan buat yang lagi nobar bareng, yang di AWI. Tahu AWI nggak kamu? Apa tuh? Asosiasi Warkop Indonesia. Waduh, Awi ya. Yes, namanya AWI. Oke. Tapi ini agak sedikit menarik perhatian aku, yaitu di arah Gold Lane. Yang dimana harusnya dengan adanya Beatrix dan juga dari seorang Yuzong itu didominasi oleh seorang Beatrix. Tapi nampaknya di sini agak sedikit berbeda. Sudah level 4, dilempar ke arah belakang. Bakal coba diangkat tapi ternyata Kabuki masih coba untuk bertahan untuk mendapatkan goldnya. Kabuki ditumbangin setidaknya at least mendapatkan 1 buah gerobak. Tapi lihat teriakan dari seorang Nino. Spreader dikeluarkan, Farsia sudah membuka, pada Esther dan bahkan Pai mencoba untuk menutup pergerakan, tapi Retribution Pai, kali ini terkena shadow kill terbagi begitu saja dan bahkan hilang. Ami, one last shuriken, berhasil menumbangkan seorang Hai. Pertukaran turtle dengan point kill tentu yang membuat Alter Ego Esports kali ini masih leading dari segi goldnya. Tapi di area bawah kali ini Kabuki terus-menerus di-ganking begitu saja. Bahkan akan digunakan dan Dino mendapatkan 1 point kill ya. Lagi dan membuat dia semakin mendominasi di area gold lane. Alter Ego mengamuk untuk di early game kali ini. Membuat para pemain dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan 4 poin. Rasi mencoba untuk tetap melakukan zoningisasi. Mencoba untuk tetap menemani seorang Nino di arah bottom lane. Bahkan Aura Fire mencoba untuk langsung retribution dan berhasil diamankan oleh Hai nampaknya. Wah, itu tadi retri yang diadu ya. Ternyata dimenangkan oleh Hai juga. Nih, di early-nya Alter Ego Esports bener-bener ngeri banget Om Wawa. Yes, bagaimana memang selalu ditemenin ya. Dan edit di sini menurutku menjadi salah satu faktor plusnya buat Alter Ego karena dari onwardnya pas juga. Kalau onwardnya miss, ini susah untuk bisa melakukan kombinasi antara Edit dan juga Beatrix. Alright, tapi ini masih di early game dari Alter Ego. Mereka harus benar-benar mendapatkan poin yang cukup banyak. Mereka harus coba untuk mendominasi dari awal karena Kabuki, Hai dan juga Godiva udah berada di arah bottom lane. Mereka udah siap stay by on position. Rasi berada di arah rumput di depan sana nampaknya, tapi Nino bakal coba di-zoning out. Ada satu Kochedo, Hai coba dikeker, masih dihindari. Kabuki langsung berubah menjadi sebuah naga. Hantaman benar tubuh ke arah belakang dan bahkan Godiva mencoba untuk menyelesaikan seorang Rasi. Tapi Rasi masih selamat, bahkan Kabuki menghilangkan 1 poin tambahan. Rex Lona tidak bisa untuk melakukan defensif terhadap seorang Rasi dan harus kehilangan sang Roman. Rasi harus menjadi korban tim fighter bottom lane. Oke, pertarungan terus berlanjut juga di area tengah. Voice Armor digunakan oleh Pai tadi mencoba untuk mengusir Fluffy di area tengahnya. Bahkan masih bisa di cover juga oleh Facehugger. Bahkan teman-teman dari Alter Ego Esports mereka memilih untuk mundur kembali karena akan melakukan setup ke arah turtle-nya. Mereka nampaknya sudah sadar kalau Rasi ini menjadi salah satu batu utama yang harus mereka pecahkan Opung Wawa. Benar, ini kunci banget buat Rasi, apalagi dia sebagai hero yang punya sisi sangat-sangat banyak sekali. 3 sisi primal ward-nya memang bisa dibuka tapi tadi nggak sempat untuk bisa ngembalikin damage dari Aura Fire. Wow, lihat Turtle sudah dicolek pertama.
Ada Rasi di depan sana, Vesaga on position bersama dengan Kabuki. Kita lihat Godiva memberikan sedikit distraction. Fluffy damage-nya udah lumayan harus di-respect. Tapi lihat dari purple buff-nya, nampaknya apakah berhasil diambil atau tidak? Pak produser, nanti kita bakal lihat ke purple buff nampaknya. Kalau dilewatin aja, oh masih ada. Masih ada. Kita lihat dari minimap depan sana, Fluffy balik lagi mencoba untuk distraction di arah top lane. Kak Rample langsung Lilia di sana, Lilia Wasolesok. Masih ada satu buah Black Juice. Kali ini berhasil dihindari pergerakan dari seorang Godiva dengan Ram Wave-nya Gio. Itu benar-benar di counter juga ya dari ultimate Godiva. Akhirnya dengan ada Black Shoes membuat akan sia-sia melakukan Rogue Wave dari arah tengah sana. Tapi Nino di baris tengah selalu di babysit oleh Rasi kali ini. Dan bahkan kalau kita lihat untuk Aura Fire ini juga Kabuki udah mulai lumayan struggle. Karena Nino ini aset bangsa. Tapi lihat Godiva mencoba untuk melakukan distraction dan shotgun. Pecah pala BRB di arah bottom lane. Kabuki masih harus mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat Kabuki akankah berubah menjadi seorang naga dan bahkan langsung di depan sana. Kabuki still survive. Federasi telah dikeluarkan. Mencoba untuk melakukan distraction. Mencari pasifnya agar Kabuki tidak harus pulang karena base untuk mempertahankan laningnya. Tapi lihat damage yang diberikan. Shadow Kill yang gak masuk. Dan bahkan Nino bersama dengan seorang Rexona mencoba melakukan clear minion lagi. Bottom lane menjadi pilihan Ami. What are you doing? Nggak ada kuat Shadow lagi. Vesager gak punya Federasi. Tapi Godiva sudah datang tiba-tiba untuk mencoba menunjukkan seorang Ami. Dan bahkan Petri Shadow Kill dikeluarkan. Langsung Rampe. Hilang setelan bumi. Fluffy berhasil menang Ami. Retribution 1 versus 3. Fluffy gak bisa bertahan. Vesager bahkan gak bisa menyelamatkan Fluffy. Wow. Pertukaran Fluffy dengan Emi tentunya lagi dan lagi. Pergerakan dari Emi ini yang membawa bencana untuk dirinya sendiri. Karena Kak Godiva hanya tiba-tiba muncul. Tapi di area tengah kali ini Pai sudah turun gunung dari sisi XP Lane. Karena dari XP Lane juga ternyata kita lihat di minimap. Dia juga kalah dengan Yuzong yang dimiliki oleh Kabuki. Gua gak bakal ajak Deneko nonton MPL. Kenapa? Setruk, diterakin mulu. Jangan gitu Dia yang dong. teriak gue yang sakit. Lihat ya, opung gua lihat tuh kaget tadi diterakin. Gimana opung? Oke, dan untuk turtle-nya ini bisa diambil sih buat Alter Ego. Oke, tapi namanya Pai bakal coba melakukan zoning out. Tidak ada retribution dari tim Aura Fire, sudah dipastikan. The Turtle di tangan Aura. Kali ini Alter Ego mengamuk ke bawah. Ya, permainan mereka yang sangat lebih dinamis ya. Karena dengan Amy yang dulunya ini fighter ini tiba-tiba ada Hayabusa juga yang dimainkan oleh Amy. Dan ini lumayan impactful loh buat Hayabusa ya. Iya. Tapi udah ada Undying Fury juga di area bawah sana. Haik coba dapetin Nino. Tapi nggak semudah itu dan Godiva. Kali ini main cicil. Sudah di Shadow Kill dikeluarkan. Tapi terbagi damage ya. Coach Shadow ke belakang lagi. Dan nggak bisa dapat 1 point kill. Tapi lihat ternyata Haik butuh bug di tangan Nino. Once again looking for more. Nino masih mencoba mengejar Fluffy. Tapi target utamanya berpindah ke arah turret. Ini bencana Aura Fire. Mereka diacak-acak. Ada Kabuki di depan sana. Ami belum tahu ada seorang Kabuki yang standby di arah kerumputan. Ingat, Kabuki masih memiliki 1 buah Petrify. Sedangkan dari Ami udah tidak punya ada Shadow Kill dan juga Quest Shadow. Tapi lihat, bermain total 9 game. Vesager hanya memainkan 3 hero saja seperti yang sudah kita amankan tadi Opung Awa ya. Bener, ini cuma 3 sih. Kalau mau lihat hero lain, tolong ya, abis ini di ban semuanya hero-heronya. Atau ambil 1. Udah diambil 1. Ya, ambil 1 ban 2. Ambil 1 ban 2. Oke. Tapi cukup mengerikan ya, karena ada Kabuki juga dengan Fanny-nya. Dan juga ada Gabita juga. Bahkan Haik juga memiliki hero-hero yang unpredictable juga. Bahkan kalau kita lihat juga ada pertukaran pelajar kalau bisa dibilang. Nino yang kali ini berada di atas bertukar dengan Pai yang akan menuju ke area bawah juga. Tapi Vesager di area atas sana mencoba untuk melakukan 1 Feather Ice Strike. Tapi hanya untuk memukul mundur anak-anak dari Alter Ego. Itu kalau misalnya dapat dari Kabuki Petrify-nya itu Amy-nya bisa tumbang sih. Dia pakai Shadow Kill kan. Mereka gabungin, mereka balik. Tapi lihat ada coach di depan sana. Fluffy mencoba dipukul mundur ke arah belakang. Flicker telah dikeluarkan. Dance dan bahkan Godiva masih ada standby di arah rumputan untuk mengamati pergerakan dari kawan. Dan itemnya silakan Opung Wawa. Yes, dari Aura Fire mereka tetap lah ya. Dengan standar item mereka juga mereka harus bisa memaksimalkan dari posisi team fight ya. Karena sejauh kita melihat team fight ini dengan adanya Rasi sangat mengganggu sekali. Aura mereka gak bisa gegabah untuk langsung masuk. Oke, tapi lihat Rasi seperti yang baru dikasih tahu sama Opung Wawa. Benar-benar mengganggu, bahkan Fluffy ingat udah gak punya flicker lah kembali. Rasi, semua dari tim Alter Ego yang tidak ada malah Nino. Tapi mereka yang berhasil dan berani untuk membuka di arah Lord. Kabuki standby position, Fluffy is coming. Rexona akan menjadi pilihan Undiver telah dikeluarkan dan bahkan ada PDS. Kabuki zoning out. Fokus ke arah Lilia dan bahkan retribution on point-nya bahkan Emi. Emi berhasil mendapatkan 1 retribution tapi di depan sana mereka harus kehilangan 4 dan bahkan
almost wipe out. Ini bencana untuk tim dari Alter Ego. Walaupun dapetin Lord, tapi Alter Ego Esports ternyata satu persatu pun tumbang. Langsung metat penggaris dikeluarkan oleh Aura Fire kali ini. Di area tengah dibombardir begitu saja. Tinggal Pai bagaimana dia harus mencoba mendefense area pertahanannya. Walaupun Lord sudah berjalan di area atas, tapi kali ini hanya memberikan waktu singkat saja. Kerugian di tangan Alter Ego ketika dia berhasil mendapatkan Lord. Bayangkan kalau Lord tidak di tangan mereka, lihat Pai damage harus di Rexlona. Ini Aulus Racing. Lihat mereka harus mundur ke arah belakang. Satu buah Racing bahkan Fire tetap berhasil mendapatkan linya. Dan di belakang sana ada konser metal. Wayo. Nge-scream semua ya. Pakai konser metal. Waduh. Ini SCT ku kasih. Si Oji ngasih headset tuh ke belakang ya kan. Dia pada dengerin dah. Ini tapi parah banget menurutku. Iya, dari Facehugger luar biasa banget untuk timing mengeluarkan satu Feather Ice Strike ya Opung. Ya itulah sebab kenapa dia memang dipercayakan ya untuk bermain sebagai hero yang bisa menjaga positioning di arah belakang. Yes. Opung, ini dengan emblemnya High and Dry, tinggi dan kering, membuat seorang High ini benar-benar sakit banget ketika one by one situation. Nah bahkan dari seorang Pai-nya, ini nggak boleh, nggak respect. Walaupun terlihatnya cuma seorang Aulus, tapi Aulus itu tuh memang yang kecil-kecil cabai rawit, Pung. Damage-nya nggak terlihat, tiba-tiba duar hilang, burst-nya tinggi banget. Oke, tapi kan dari Alter Ego Esports mereka coba untuk mundur perlahan karena penyerangan yang dilakukan Aura Fire begitu mengerikan. Lihat Fluffy udah masuk ke area depan sana, bahkan Fluffy terlalu ada offset sedikit dan Lekker mau tidak mau mundur. Black Dragon Form kali ini untuk menjaga zona supaya Alter Ego Esports nggak terlalu maju untuk menyerang. Emang, chemistry itu nggak bisa bohong. Teman kamu masuk, paksa keluar pakai flicker, sampai harus gunain Black Dragon Transfer untuk nge-secure. At least gak ada yang tumbang. Karena ini udah masuk ke menit 11. Mereka harus lebih respect, Opung. Alright, dan player goals oleh Livin by Mandiri masih dipegang oleh Hai kali ini. Tapi Nino dengan Pai ini dua hero yang harus diwaspadai nanti ketika menginjak di late game juga. Karena kerjasama dari Nino bersama dengan Rasi sih yang patut kita nantikan. Onward tuh tembak dengan Nibiru, sakit banget. Iya sih, harus ada combo seperti itu ya. Betul. Seperti tadi di early game sebenarnya. Tapi masuk ke arah late game gini, keadaan dari Alter Ego Esports mereka udah kehilangan beberapa objektif juga. Tentunya akan membutuhkan beberapa source skill yang membuat Aura Fire itu diberikan efek kejut sebenarnya. Bahkan Ami kali ini nggak bisa untuk melakukan defense terhadap turret. Inner di arah top lane mereka. Mereka kehilangan turret kembali. Lihat objektif 6, turret diamankan. Lihat Rasi flicker gak masih melakukan siapapun. Lock strike keluarkan, ada yang Rasi tertangkap. Langsung Kabuki mengeluarkan satu bablet dengan transform dan hantaman benda tumpul. Nampaknya terlalu tumpul, harus mundur ke arah belakang. Hai, one by one situation dikeluarkan. Kadita masih bertahan, bahkan killing spray. Hilang pala Karampli. Dipenggal oleh seorang Hai. Lihat. Lagi kembali menjadi satu buah objektif game yang dilakukan oleh tim Alter Ego kali ini gagal. Dan bahkan mereka yang berhasil mendapatkan lot dari tim Aura Fire. Oke, walaupun ada Nino dan Rexlona, tapi Emi bisa aja siap-siap dengan retribution yang akan menjauh. Tapi lihat, Nino mencoba untuk flicker ke arah belakang dan akhirnya masih selamat setelah mendapatkan satu poin kill karena Godiva. Wow, dan bahkan Hai dengan Aulus Racing-nya belum bisa untuk mendapatkan salah satu poin dari Alter Ego. Nggak bisa dibalaskan dendamnya. Real time with probability by substitution dengan 65% Aura Fire, Opung. Yes, dan ya permainan yang manis banget tadi dari Nino. Karena selain daripada dia dapetin satu kill atas Godiva, dia juga berhasil untuk mencegah Aura mendapatkan Lord ini. Wah, ini Lordnya udah mulai dipok-pok aja oleh Alter Ego Esports. Bakal Fluffy di garis depan. Polystar pun digunakan, tapi Feather Ice Strike ini dia. Mengerikan sekali dan Emi pun menjadi tumbal pertamanya. Kabuki langsung dapetin Nino di garis depan sana. Tapi di area belakang tertinggal juga untuk Rasinya. 3 member Alter Ego Esports menghilang. Buset. Tiba-tiba teriakan MPL Arena bergetar kali ini. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego, mereka kehilangan 3 pemainnya. Tersisa 2 player saja. Karampli mencoba untuk melakukan claim ini dan Rexlona bersama dengan high ground defensif. Tapi lihat terlalu cepat. Clear yang dilakukan Rexlona. Tapi Rexlona sebenarnya harus lebih worry ke arah top lane. Lihat toko strike yang dikeluarkan. Tapi belum ada Rexlona. Di depan sana, satu motor itu pecahkan. Pai tertinggal seorang diri. Ada yang berdapatkan. Ini bakal menjadi satu buah tim fight yang luar biasa. Shadow Kill dikeluarkan. DPS nggak masuk. Tapi Godiva nggak ada yang lihat. Nggak ada kena siapa-siapa. Ami tertabrak. Dan ini bencana. Mereka kehilangan 2 player dan bahkan wipe out di tangan Alter Ego. Aura